kita kasih naik yang pertama. Ya, ada Kiwanto. Oke, Kiwanto. Ya, selamat malam Saudara Kiwanto. Selamat malam Mas Edis. Oke. Bang, saya mau tanya dulu Bang, Anda ini Muslim atau Kristen Bang? Muslim Bang, Islam. Muslim, ya. Sudah pernah naik ke sini sebelumnya Bang? Belum pernah Mas, belum pernah. Baru kali ini, ya. Yes. Ya jadi Bang, jadi ini minggu-minggu ini ya ada peristiwa Paskah atau peristiwa penyaliban dan kebangkitan daripada Tuhan kami Yesus begitu. Nah, kira-kira nih untuk tema ini Anda ingin membahas isu apa? Silakan. Sebenarnya Mas, saya itu masih penasaran sama yang kemarin malam. Apa Kalau itu? untuk yang hari Paskah itu kayaknya saya nggak begitu paham. Soal yang ini loh, riba. Oh, mau membahas masalah riba yang kemarin. Itu udah kelar kemarin, Bang. Kita sudah membahas itu, tapi baiklah, saya turuti, ya. Silakan, apa yang mau Anda bahas dari situ? Kemarin kan ada saudara kita yang naik itu membahas kalau kredit motor itu enggak riba. Itu yang kemarin terakhir itu siapa, saya enggak lupa. Oh ya, gimana? Nah, itu sebenarnya kan saya juga nggak setuju itu dengan statement dia seperti itu. Kalau saya ya namanya kredit motor, meminjam tapi berbunga itu tetap menurut saya riba itu, Pak. Iya memang riba, betul itu. Riba itu artinya kelebihan. Barang siapa yang membuat kelebihan itu disebut riba. Contoh, Anda beli bayam 1.000, jual 1.100, itu namanya riba. Kalau itu saya nggak setuju itu Mas Adis. Iya, kita bicara definisi dulu. Definisi riba itu apa? Riba itu, mohon maaf kalau nggak salah itu dia berbunga. Berbunga atau berlebih atau bertambah. Itu arti riba. Riba itu lebih, tambahan. Ya, atau kalau uang itu bunga, begitu. Kalau dalam barang itu untung, itu riba itu. Dan kalian tidak boleh mengambil riba. Nah, Padahal di dalam perjanjian lama riba itu tidak boleh diambil dari orang miskin, orang yang jatuh miskin, itu nggak boleh. Begitu. Kalau menurut saya ini Mas Edis itu beda antara kita jualan mengambil untung sama riba itu menurut saya beda. Oke, riba itu bahasa Inggrisnya adalah profit, keuntungan atau kelebihan. Nah, itu tidak boleh kalian lakukan. Makanya saya bilang inilah yang disebut akibat mencuri. Barang siapa yang mencuri, dia tidak tahu apa yang ada di tangannya itu. Akhirnya jadi seperti ini, repot. Saya pernah kasih contoh dulu gini. Ada orang laki-laki, orang pedalaman. Ya kan? Nah, suatu saat laki-laki orang pedalaman ini jalan-jalan ke pantai. Ya kan? Nah, dilihat orang-orang di pantai kok pakai celana dalam semua. Wih, kayaknya keren ini. Nah, pergilah dia ke mall. Nah, dia pergi ke mall membeli celana dalam laki-laki ini. Setelah dia beli, dia ikut-ikutan pakai juga di pantai. Lalu orang menertawakan dia. Tahu apa sebabnya? Tahu nggak sebabnya apa? Kenapa? Dia pakai celana dalam perempuan.
Karena dia tidak tahu bahwa celana dalam itu ada dua macam. Satu untuk laki-laki, satu untuk perempuan. Makanya saya bilang, inilah yang dimaksud dengan ikut-ikutan atau meniru-niru tapi tidak tahu. Salah. Begitu. Gue tetap nggak bisa tuh Bang kalau di Bang, seperti itu. kita begini, kita janganlah kita ini saling ngeyel-ngeyelan. Kita ini harus berbicara secara akademis dan ilmiah. Yang dimaksud dengan riba itu bahasa Ibrani. Ya, artinya itu lebih, tumbuh. Atau kalau misalnya Anda mengisi air nih ya, ini gelas, Anda isi air, sudah penuh sebenarnya, tapi tumpah keluar. Itu yang disebut dengan riba. Riba itu artinya keuntungan atau kelebihan. Begitu. Ya itu kan, mohon maaf itu menurut mungkin bahasa ya. Tapi kalau menurut agama Islam atau Muslim, yang namanya riba itu kan tetap dosa. Soalnya dia itu mengambil untung atau membungakan sesuatu yang tidak semestinya gitu loh. Beda sama orang jualan. Kalau orang jualan kan itu namanya ambil untung. Kalau itu kan membungakan. Iya sama, itu namanya untung juga Bang Wanto. Kalau misalnya Anda pinjem Bang 1 juta, terus balikin 1.100.000, yang 100 itu namanya untungnya. Aduh susah nih. Kalau bahasa Inggrisnya profit, bahasa Inggrisnya itu profitnya. Tidak paham soalnya juga, aduh berat. Tidak paham juga. Kalau bank itu kan nggak jualan dia peminjaman uang. Iya, sama itu Bang, sama. Aduh, susah, berat ini. Itu sama, itu yang disebut dengan untung atau kelebihan atau bunga atau profit bahasa Inggrisnya. Profit itu bahasa Ibrani itu riba. Dan itu tidak boleh digunakan kepada orang yang jatuh miskin. Orang miskin ya tidak boleh seperti itu kan. Seperti itu. Itu aturan riba di dalam perjanjian lama. Tetapi karena misalnya ini kemungkinan besar sang Nabi melihat orang Wahyudi melarang riba, tapi tidak tahu riba itu dilarang untuk orang miskin. Diambillah, jangan engkau mengambil riba. Akhirnya jadi kecelakaan begini. Sama begini. Misal, biar kita nggak bosan bahas-bahas itu gini. Pertama, sang Nabi itu kan berjumpa dengan orang-orang Wahyudi, betul nggak? Ya betul. Nah, ketika melihat orang-orang Wahyudi tidak makan babi, maka turunlah ayat, jangan kamu makan babi, ikut-ikut. Tetapi ternyata selidik punya selidik, yang tidak dimakan oleh orang Wahyudi bukan cuman babi. Bunyi di dalam hukum Taurat itu berbunyi begini, segala binatang yang tidak memamah biak dan berkuku belah haram itu bagimu. Ternyata makanan yang boleh dimakan itu binatang yang boleh dimakan itu harus memenuhi 2 syarat. Dia harus memamah biak. Tahu nggak memamah biak? Nanti saya ngomong gini Anda nggak ngerti lagi. Memamah biak tahu? Nggak tahu. Tuh kan susah. Begini Bang, memamah biak itu dia makan. Setelah masuk ke lambungnya, dikeluarin lagi, terus dikunyah lagi. Itu namanya memamah biak. Apa contohnya? Contohnya kayak itu sapi. Iya. Pernah lihat sapi lagi nongkrong-nongkrong, duduk-duduk dia sendirian.
Nah, dia biasanya memamah biak tuh. Memintai. Iya, dipulangin lagi, terus dikunyah lagi. Ah, itu namanya memamah biak. Nah, dia harus memamah biak dan juga berkuku belah. Kukunya tuh 2 begini kayak sapi itu, tahu kan? Nah, kalau memenuhi 2 kriteria itu, maka boleh dimakan. Kalau tidak memenuhi 2 kriteria itu, maka haram. Itu di dalam hukum Taurat. Contohnya apa? Babi, memang dia berkuku belah. Berkuku belah dia, tetapi dia tidak memamah biak. Nah, itu haram di dalam hukum Taurat. Nah, kemungkinan besar sang nabi melihat orang-orang Wahyudi tidak makan babi. Ah, dia ikut-ikutan, tapi yang diambil cuman babinya doang. Yang diambil contohnya, bukan kriterianya. Akhirnya apa? Akhirnya atau mungkin di sana kan nggak ada babi. bukan. Akhirnya apa? Akhirnya yang tidak dimakan atau yang diharamkan hanya babi. Bagaimana dengan tikus? Bagaimana dengan anjing? Bagaimana dengan kucing? Tidak ada. Ketika Anda baca Quran, tidak akan Anda temukan diharamkan bagimu kucing, diharamkan bagimu anjing. Nggak ada. Makanya sekarang kalian membuat yang namanya kitab tambahan. Karena ada orang bertanya, di zaman sekarang ada orang bertanya, wahai Ustadz, ya, babi kan haram, hukumnya dimakan, iya. Lalu bagaimana, contoh, bagaimana dengan biawak? Bingung kalian, makanya kalian ciptakan kitab baru yang disebut hadis. Nah, ini makanya saya bilang, seseorang yang meniru tetapi dia tidak ngerti kriterianya, akhirnya dia bingung sendiri. Dia cuma niru contohnya, tidak ditiru kriterianya. Sama seperti tadi, ada orang ke pantai, dia dari pedalaman, dari hutan dia pergi ke pantai. Dilihat di pantai orang-orang pakai celana dalam semua. Ini kayaknya keren kata dia. Dia tiru, pergi dia ke mall, beli celana dalam. Besok dia ikut-ikutan pakai celana dalam di pantai, laki-laki ini. Diketawain orang dia. Heran dia. Kok orang pada ngetawain saya? Kan saya juga pakai celana dalam. Ternyata celana dalamnya celana dalam perempuan. Dia nggak tahu, dia tidak tahu bahwa celana dalam itu ada 2 jenis. Ya ini yang namanya ngikut-ngikut, niru-niru. Gitu. Nah, itulah yang terjadi kepada kalian. Itu kok banyak yang bilang saya Kristen, emang kenapa? Saya asli Islam. Enggak, dia Muslim teman-teman. Kelihatan kok dia Muslim. Nah itu yang disebut dengan niru-niru bang. Biasanya kalau orang meniru, orang ikut-ikutan, dia tidak ngerti esensinya. Contoh, seperti orang demo. Tahu kan orang demo? Apa itu? Ya, demo. Wah, suruh. Oh, lalu ada wawancara datang. Kenapa Anda demo? Karena mereka hanya sekedar ikut-ikutan bang. Seperti itu. Kalau memang Al-Quran itu kitab yang lengkap, kalau memang Al-Quran itu kitab yang sempurna, mustahil kalian sekarang itu tidak menggunakannya. Kalian yang kalian gunakan sekarang itu justru apa sih? Kitab karangan ulama. Kitab karangan ini, kitab ini. Untuk menjelaskan apa? Untuk menjelaskan kebolongan. Untuk menjelaskan hal-hal yang tidak dijawab oleh Quran. Makanya kalian harus melakukan tambal sulam. Akhirnya apa? Diciptakanlah kitab-kitab yang sekarang ini untuk menjawab hukum-hukum yang tidak terjawab oleh ustadz. Umat bertanya, apakah boleh makan daging buaya? Apakah boleh makan daging kura-kura? Apakah boleh makan daging unta? Karena nggak dilarang di dalam Quran. Yang dilarang cuma babi. Bagaimana dengan tikus? Tikus juga haram. Iya, mana ayatnya dalam Quran kalau tikus itu haram?
Tapi itu karena hewannya itu hewan apa ya? Hewan Iya, ayatnya, Bang. Ayatnya. Kita minta ayatnya. Diharamkan bagimu babi. Adakah di situ tertulis diharamkan bagimu tikus? Oh, emang nggak ada kalau tulisnya Iya, tikus itu. karena sang nabi hanya lihat orang Wahyudi nggak makan babi. Gitu. Apakah Anda tahu sang nabi memang suka meniru-niru orang Wahyudi? Yo enggak toh, Pak. Nah, baik, saya akan tunjukkan. Nabi Muhammad itu enggak meniru, tapi karena mungkin utusan langsung dari Allah. Baik. Saya akan kasih contoh ya, Kalau Anda bilang tidak meniru ya, bagaimana dengan ayat ini ya? Ya, saya akan kasih tunjuk. Saya kasih tunjuk ya. Saya akan kasih tunjuk kepada kalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sudah sah kan itu bahwa saya Islam? Saya balikin dulu kamera saya ya. Teman-teman bisa membantu saya, kemarin saya nggak nyimpen sih masalahnya ini. Nih ya, hadis itu ya. Bentar. Aduh, mana lagi saya simpan di mana ya? Teman-teman bisa bantu saya? Ya pokoknya pernah itu saya tunjukkan Bang. Nanti kita ngulang-ulang lagi. Itu sudah pernah saya tunjukkan. Abu Daud berapa teman-teman? Sebentar. Abu Daud 3160. Sebentar. Abu Daud 3160 ya. Abu Daud 3160. Mana Abu Daud 3160? Oh ini coba ya. Oh, bukan ini tulisannya, bukan. Abu Daud 3160 bukan itu. Ya, pokoknya sudah pernah itu Bang, saya tunjukkan di sini. Karena saya nggak nyimpan itu hadisnya. Yalah, itu Bang ya, karena hari ini kita bukan mau membahas itu Bang. Hari ini kita itu membahas seputar penyaliban dan kebangkitan Yesus begitu. Oke? Oh gitu. Siap. Oke. Ya. Saya turunkan dulu ya Bang ya. Oke, siap. Terima kasih. Oke, saya turunkan. Ya.